Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang baru, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita di hari ini, mari kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar bagi kita untuk melangkah di hari yang baru ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa, biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi saya dan bagi saudara di dalam kita melangkah di hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami yang kami alami dalam setiap perjalanan hidup kami. Pagi ini sebelum kami melangkah di hari yang baru, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Bapa sucikan setiap kehidupan kami, layakkan setiap kehidupan kami, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, ini yang menjadi doa kami Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kami ambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Sekali lagi, dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Haleluya, puji Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kami berikan tema memahami perbuatan Tuhan atas hidup kita. Sekali lagi tema firman Tuhan pagi hari ini adalah memahami perbuatan Tuhan atas hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kisah ini bukanlah kisah atau cerita yang asing buat setiap kita yang ada pada pagi hari ini. Peristiwa yang terjadi di Danau Galilea ini, saudara, adalah peristiwa yang dialami oleh murid-murid pada saat mereka sedang dalam penyeberangan. Dan di saat yang sama juga, saudara, Yesus ada bersama-sama dengan mereka di dalam perjalanan itu. Dalam perjalanan mereka, saudara, terjadilah angin ribut yang menyebabkan terjadinya juga gelombang yang besar dan membuat perahu mereka yang mereka tumpangi itu hampir tenggelam. Dan uniknya saudara, dalam kondisi seperti itu, Yesus itu tetap tidur dengan nyenyak. Sedangkan di situasi yang sama, murid-muridnya sudah mengalami ketakutan, sudah mengalami kecemasan, karena perahu yang mereka tumpangi itu hampir tenggelam, saudara. Dan saya percaya semua kita mengetahui bagaimana ending atau akhir dari kisah ini, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lewat kisah atau peristiwa yang terjadi ini, saudara, ada dua hal yang ingin saya sampaikan buat kita pada hari ini. Hal yang pertama, mari kita baca di dalam ayat yang ke-26 dari kitab Injil Matius pasal yang ke-8 ini. Ini hal yang pertama, saudara. Firman Allah berkata, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang kedaulatan Tuhan atas
ciptaannya. Haleluya. Ini hal yang pertama, saudara. Kedaulatan Tuhan atas ciptaannya. Saudaraku, kalimat Yesus yang menghardik angin dan danau itu sehingga danau itu menjadi teduh kembali, itu menunjukkan tentang kedaulatan Tuhan atas ciptaannya. Saudaraku, Allah berkuasa, Allah berdaulat atas semua ciptaannya, termasuk saya dan termasuk saudara, jemaat GPDI Narwastu Bima, dan juga termasuk semua saudara-saudara yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sebesar apapun kekuatan dunia, saudara, sebesar apapun kekuatan kita sebagai manusia, pada akhirnya kita harus tunduk dan taat pada kemahakuasaan Tuhan atas hidup kita. Saudaraku, apapun itu pada akhirnya akan tunduk dan takluk di hadapan Tuhan kita yang Maha Kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini, bahkan mungkin beberapa waktu ini, kita sedang diperhadapkan dengan satu kekuatan yang besar. Kita diperhadapkan dengan gelombang yang besar, wabah yang merajalela, dan semua itu, saudara, menimbulkan ketakutan, menimbulkan kecemasan. Ada rasa khawatir yang besar di dalam setiap kehidupan kita tentang bagaimana dengan kelangsungan kehidupan kita, kelangsungan kehidupan keluarga kita, usaha kita, dan pekerjaan kita, saudara. Ini menjadi sesuatu yang kita mungkin khawatirkan, sesuatu yang mungkin kita takutkan, saudara. Namun lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tuhan berkuasa atas semua ciptaannya. Dan akan tiba pada saatnya, saudara, pada waktunya Tuhan akan berkata, stop. Enyahlah engkau, hai corona. Enyahlah engkau, hai sakit penyakit. Enyahlah engkau apapun itu dari tengah-tengah kehidupan anak-anakku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mampu melalukan apapun itu dari setiap kehidupan kita. Namun kita juga harus menyadari, apakah hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan, sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari perbaiki hidup kita, saudara. Jika masih ada yang salah dari setiap kehidupan kita, ingat, Yesus menegur dulu murid-muridnya, baru Yesus menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini Tuhan sedang menegur kita untuk memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan kita, untuk memperbaiki hidup kita, dan sesudah itu barulah Tuhan akan menolong kita, menolong bangsa kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, saudara, kita kembali baca di dalam ayat yang ke-26 dari Injil Matius pasal yang ke-8 ini, saudara. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, firman Allah berkata, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Haleluya, puji Tuhan. Hal yang kedua, saudara, yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah tentang kepedulian Tuhan atas hidup kita. Sekali lagi, tentang kepedulian Tuhan atas hidup kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini dikatakan, saudara, di dalam ayat yang ke-26, firman Allah mencatat,
Lalu bangunlah Yesus. Saudara, ini menunjukkan tentang kepedulian Tuhan atas hidup murid-muridnya. Kepedulian Tuhan atas hidup orang-orang yang ada di dalam perahu itu. Ini saudara, kata lalu bangunlah Yesus itu menunjukkan tentang kepedulian Tuhan terhadap orang-orang, terhadap murid-muridnya pada waktu itu. Saudara, ada pujian yang berkata, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara, Tuhan tidak saja mengerti dengan setiap persoalan kita. Tuhan tidak saja mengerti dengan setiap permasalahan yang kita hadapi, dengan setiap beban yang sedang kita pikul. Tetapi lebih daripada itu, saudara, Tuhan peduli dengan apa yang sedang kita alami saat ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita melangkah sendiri. Selalu ada tangan Tuhan yang menopang saya dan menopang saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24, firman Allah berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang ada pada pagi hari ini, mari jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini, mari saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari belajar hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Maka kita akan melihat dan kita akan merasakan dan juga kita akan menikmati kepedulian Tuhan, kemahakuasaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Jangan biarkan Tuhan memalingkan wajahnya atas setiap kehidupan kita, tetapi biarkan Tuhan ada dan tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan dan untuk hari yang baru yang akan kita jalani, yang akan kita lewati pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah datang dalam setiap kehidupan kami. Biar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pedoman bagi setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sehingga ketika kami melangkah di hari yang baru, kami beroleh kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan dan lewat pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan melangkah di hari yang baru bersama dengan Tuhan. Dan kami terlalu yakin tangan Tuhan yang berkuasa akan memegang setiap tangan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati
kita semua. Amin.